Tegang, Gus Samsudin disekap dan diintimidasi oleh para Wahabi yang main keroyokan. Setelah Gus Samsudin ini, Mas Ahmed, dipaksa untuk mengikuti ajaran sesat Wahabi, ya, di sini Wahabi-Wahabi ini ternyata mau menyekap dan mengikat Gus Samsudin. Kan? Jelas kan? Jelas. Ya? Sudah ada tanda-tanda kemunculan seperti keturunan Dajjal. Memaksa. Dajjal seperti itu, memaksa supaya manusia ini menyembah dia. Itulah dia. Contohnya itu Wahabi ini sudah jelas. Memaksa Gus Samsudin, malah keroyokan supaya bisa ikut sama dia. Nauzubillah. Jangan sampai, dan semoga juga santri-santri Gus Samsudin juga dikuatkan imannya. Jangan sampai tergoyah ikut sama Wahabi kurang ajar itu. Kurang ajar emang itu udah Mas Ahmed. Ya, jadi buat teman-teman ya, kita harus mendoakan Gus Samsudin yang jauh, yang baik di Malaysia, ada di Hong Kong, ada di mana lagi, Malaysia dan lain-lain, Thailand ya, Brunei. Ayo kita doakan Gus Samsudin karena saya yakin dalam hati dan dalam lubuk hati para teman-teman semua ya ingin hadir sebetulnya membantu, memberikan dukungan moral ya, spiritual, tenaga untuk mendukung membela Gus Samsudin. Tetapi apalah daya, jarak dan waktu tentu menghambat. Tapi Gus Samsudin itu selalu berpesan, saya tidak mau merepotkan penggemar-penggemar, pendukung-pendukung saya. Biarlah saya di sini bersama santri-santri, bersama kesatria-kesatria di pondok yang mengatasin serangan-serangan yang datang silih berganti di pondok Gus Samsudin. Doa sama-sama untuk ini, untuk khusus Gus Samsudin ya. Netizen boleh ikut. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbanas adibil ba'sha wasfi anta asyafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yudaridiru saqaman. Jadi dibacain artinya kalau ada yang artinya, ya Allah Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit ini dan berikanlah kesembuhan. Amin. Iya. Itu untuk kesehatan, atau apabila ada penyakit diberi kesembuhan juga. Iya. Seharusnya yang dapat doa itu Mas Ahmed para Wahabi. Benar, itu benar ya. Karena kalau Gus Samsudin itu kan memang tiap hari membaca doa untuk menyembuhkan diri ya. Kemudian menghalau serangan-serangan dari luar. Tapi kan serangan dari luar itu kan Mas Ahmed muncul karena hati yang sudah ada campur tangan tercampur dengan kesyirikan, kedengkian terhadap Gus Samsudin. Maka doa tadi alangkah baiknya kita sebutkan tadi Mas Ahmed nama Wahabi. Ini memang udah untuk kita semua, termasuk Wahabi. Untuk Gus Samsudin diberikan kesehatan dan kesembuhan untuk orang-orang Wahabi supaya diberi kesembuhan, otaknya seperti waras, biar jadi, mau ke ajaran yang benar. Iya, jadi memang pemahaman dari apa yang terjadi di pondoknya Gus Samsudin itu banyak sekali Mas Ahmed, kisah-kisah yang bisa diambil. Walaupun kita mungkin ya, saya pribadi mungkin tidak hafal doa-doa yang Gus Samsudin bacakan, tapi ketika beliau yang membacakan itu kok nampaknya hati itu tenang. Dingin. Ya. Tapi kenapa ya Mas Ahmed, musuh-musuh Gus Samsudin itu nggak pernah tenang loh. Padahal mereka itu menonton tiap hari gitu Gus Samsudin ya. Tapi kok selalu aja dikomentarin dasar Gus sesat, Gus apa. Tapi kenapa nggak doanya yang dipersoalkan? Padahal Gus Samsudin mengobati orang ya, menyerang dukun, itu kan menggunakan ayat-ayat yang sudah diciptakan untuk melawan kezaliman. Itulah ujian dari Gus Samsudin. Karena kita semakin tinggi ilmu agama kita, semakin ibaratnya banyak pahala kita, semakin banyak juga ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menguji agar kita tergoda atau tidak. Ternyata ini kita semua ambil pelajaran dari sifatnya Gus Samsudin. Dan Gus Samsudin ini ada di dirinya sifat seperti Rasulullah SAW. Itu sabar dan selalu tawakal. Yang ada di Gus Samsudin ini sudah benar-benar ada sifat baginda Rasulullah SAW. Ya Allah, semoga sifatnya Gus Samsudin, sifatnya Rasulullah itu dapat menular ke kita Mas Ahmed. Dan kita ini nggak terpecah belah, apalagi ini tahun politik Mas Ahmed ya. Semoga kita selalu diberikan sesuatu hal yang baik. Gus Samsudin juga nggak kalau di politik ini Mas Ahmed nggak menggebu-gebu kok memilih ini ya, kita nggak memaksakan. Intinya di tahun politik ini harus menjaga sikap gitu. Walaupun beda pilihan, siapapun pilihan netizen semuanya, walaupun beda-beda, jangan saling sikutan
apalagi sesama keluarga beda pilihan itu musuhan, jangan. Yang penting siapa yang memimpin di negara kita ini, yang penting semuanya bisa makmur, maju, dan semuanya aman, terkendali. Amin. Tegang, Gus Samsudin disekap dan diintimidasi oleh para Wahabi yang main keroyokan. Setelah Gus Samsudin ini, Mas Ahmed, dipaksa untuk mengikuti ajaran sesat Wahabi, di sini Wahabi ini ternyata mau menyekap dan mengikat Gus Samsudin. Jelas kan? Jelas. Sudah ada tanda-tanda kemunculan seperti keturunan Dajjal. Memaksa. Dajjal seperti itu, memaksa supaya manusia ini menyembah dia. Itulah dia. Contohnya itu Wahabi ini sudah jelas. Memaksa Gus Samsudin, malah keroyokan supaya bisa ikut sama dia. Nauzubillah. Jangan sampai, dan semoga juga santri-santri Gus Samsudin juga dikuatkan imannya. Jangan sampai tergoyah ikut sama Wahabi kurang ajar itu. Kurang ajar emang itu udah Mas Ahmed. Ya jadi buat teman-teman ya, kita harus mendoakan Gus Samsudin yang jauh, yang baik di Malaysia, ada di Hong Kong, ada di mana lagi? Malaysia dan lain-lain, Thailand ya. Brunei. Ayo kita doakan Gus Samsudin karena saya yakin dalam hati dan dalam lubuk hati para teman-teman semua ingin hadir sebetulnya membantu, memberikan dukungan moral spiritual, tenaga untuk mendukung membela Gus Samsudin. Tetapi apalah daya, jarak dan waktu tentu menghambat. Tapi Gus Samsudin itu selalu berpesan, saya tidak mau merepotkan penggemar-penggemar, pendukung-pendukung saya. Biarlah saya di sini bersama santri-santri, bersama kesatria-kesatria di pondok yang mengatasin serangan-serangan yang datang silih berganti di pondok Gus Samsudin. Doa sama-sama untuk ini, untuk khusus Gus Samsudin ya. Netizen boleh ikut. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbanas adibil ba'sha wasfi anta asyafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yudhiru saqaman. Dibacain artinya kalau ada yang artinya, ya Allah Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit ini dan berikanlah kesembuhan. Amin. Itu untuk kesehatan, atau apabila ada penyakit diberi kesembuhan juga. Seharusnya yang dapat doa itu Mas Ahmed para Wahabi. Benar, itu benar ya. Karena kalau Gus Samsudin itu kan memang tiap hari membaca doa untuk menyembuhkan diri kemudian menghalau serangan-serangan dari luar. Tapi kan serangan dari luar itu kan Mas Ahmed muncul karena hati yang sudah ada campur tangan tercampur dengan kesyirikan, kedengkian terhadap Gus Samsudin. Maka doa tadi alangkah baiknya kita sebutkan tadi Mas Ahmed nama Wahabi. Ini memang udah untuk kita semua, termasuk Wahabi. Untuk Gus Samsudin diberikan kesehatan dan kesembuhan untuk orang-orang Wahabi, supaya diberi kesembuhan, otaknya seperti waras, biar jadi, mau ke ajaran yang benar. Jadi memang pemahaman-pemahaman dari apa yang terjadi di pondoknya Gus Samsudin itu banyak sekali Mas Ahmed, kisah-kisah yang bisa diambil. Walaupun kita mungkin saya pribadi mungkin tidak hafal doa-doa yang Gus Samsudin bacakan, tapi ketika beliau membacakan itu kok nampaknya hati itu tenang. Dingin. Tapi kenapa ya Mas Ahmed, musuh-musuh Gus Samsudin itu nggak pernah tenang loh. Padahal mereka itu menonton tiap hari gitu Gus Samsudin tapi kok selalu aja dikomentarin dasar Gus sesat, Gus apa. Tapi kenapa nggak doanya yang dipersoalkan? Padahal Gus Samsudin mengobati orang menyerang dukun itu kan menggunakan ayat-ayat yang sudah diciptakan untuk melawan kezaliman. Itulah ujian dari Gus Samsudin. Karena kita semakin tinggi ilmu agama kita, semakin ibaratkan banyak pahala kita, semakin banyak juga ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menguji agar kita tergoda atau tidak. Ternyata ini kita semua ambil pelajaran dari sifatnya Gus Samsudin. Dan Gus Samsudin ini ada di dirinya sifat seperti Rasulullah SAW. Itu sabar dan selalu tawakal. Yang ada di Gus Samsudin ini sudah benar-benar ada sifat baginda Rasulullah SAW. Ya Allah, semoga sifatnya Gus Samsudin, sifatnya Rasulullah itu dapat menular ke kita Mas Ahmed. Dan kita ini nggak terpecah belah, apalagi ini tahun politik Mas Ahmed Semoga kita selalu diberikan sesuatu hal yang baik. Gus Samsudin juga nggak kalau di politik ini Mas Ahmed nggak
menggebu-gebu kok memilih ini, ya kita nggak memaksakan. Intinya di gitu. tahun politik ini saya Harus menjaga mengingatkan, sikap, gitu. walaupun beda pilihan, siapapun pilihan netizen semuanya, walaupun beda-beda, jangan saling sikutan, apalagi sesama keluarga beda pilihan itu musuhan, jangan. Yang penting siapa yang memimpin di negara kita ini, yang penting semuanya bisa makmur, maju, dan semuanya aman terkendali. Amin.